Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi seminar mengenai pembelajaran Penjas di masa pandemi COVID-19. Di sini kita akan membahas pendidikan jasmani. Penjas mengandung dua makna, yaitu makna pendidikan untuk jasmani, dua, makna pendidikan melalui aktivitas jasmani. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan Penjas. Di sini, tujuan Penjas menurut Bond dan Cardwell yaitu terbagi atas 4, yaitu domain kognitif. Domain kognitif mengenai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan intelektual anak. Yang kedua, domain afektif, perkembangan personal, sosial, dan emosional anak. Yang ketiga, domain psikomotor, melalui keterampilan gerak. 4. Domain ranah jasmani yang berfungsinya sistem tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan tentang fungsi Penjas. Fungsi Penjas yaitu yang pertama aspek organik. Aspek organik yaitu meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. 2. Aspek neuromuskuler. Aspek neuromuskuler yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang ketiga, aspek perseptual. Aspek perseptual yaitu mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Yang selanjutnya, aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu mengembangkan kemampuan mengenali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan keputusan. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial. Aspek sosial menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berbeda. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Selanjutnya aspek emosional. Aspek emosional mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani anak. Selanjutnya, manfaat Penjas. 1. Memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Yang kedua, memiliki otot dan tulang yang lebih kuat. Yang ketiga, mencegah terjadinya obesitas. Yang keempat, menurunkan risiko terjadinya diabetes, tipe 2, dan hipertensi. Yang kelima, meningkatkan mood dan kreativitas. Yang keenam, membina nalar anak. Nah, pembelajaran daring. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring? Pembelajaran daring yaitu belajar daring dengan metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya. Nah, di sini kita tahu kalau belajar daring kita lebih banyak waktu luang untuk belajar dan waktunya tidak terbatas. Yang kedua, tujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan luas. Nah, di sini kita tahu ketika kita menggunakan pemakaian Zoom, maka kita akan banyak memuat peserta-peserta atau audiens lainnya. 3. Manfaat belajar online atau dalam jaringan antara belajar lain dilakukan di mana saja, kapan saja. Belajar juga dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing siswa. Belajar online ini juga mengedepankan inisiatif dari independensi siswa timbulnya. Nah, manfaatnya itu saat belajar daring kita tidak terkait dengan waktu. Kita bisa belajar tergantung waktu yang disesuaikan oleh guru-guru yang bersangkutan. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas permasalahan yang sering dihadapi saat pendidikan jasmani. Di saat ini permasalahan yang sering terjadi dalam pendidikan jasmani yaitu terbatasnya kuota internet. Nah, di sini banyak orang-orang yang tidak mempunyai kuota internet atau jaringannya yang susah. Banyaknya masalah mengenai sinyal. Karena banyak di antara kita yang masih tinggal di pelosok dan susah sinyalnya, tidak memiliki handphone.
guru pendidikan jasmani merasa kurang efektif dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Karena apa? Karena pendidikan jasmani itu mengenai gerak tubuh anak. Kita mengajarkan olahraga terhadap anak. Kalau kita tidak mengajarkan secara langsung, berarti kita akan susah karena anak akan susah memahaminya. Dan selanjutnya, kurangnya komunikasi antara guru, siswa dan wali murid. Kenapa? Karena dalam pembelajaran guru tidak bisa mengontrol murid secara langsung dan guru hanya bisa bekerjasama dengan wali murid untuk mengawasi anaknya. Dan di sini banyaknya kurang miskomunikasi antara guru dan wali murid yang menyebabkan anak susah untuk belajar. Nah, ini dia strategi pembelajaran PJOK saat pandemi. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Ketika dalam proses belajar di rumah, orang tua memiliki fungsi yakni pendamping mengajar anak di rumah. Jadi, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai orang tua itu sangat berperan penting dalam pendidikan anak. Karena apa? Di rumah, guru tidak bisa memantau anak, hanya orang tua yang bisa. Jadi ketika anak salah, orang tua pasti akan menegurnya. Makanya di saat pandemi COVID-19 ini, orang tua sangat berperan penting. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Dalam menemukan pembelajaran daring, pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan. Nah, di sini kita harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Dalam permasalahan jaringan tadi, alangkah baiknya sebelum kita pembelajaran dimulai, kita mencari dulu tempat yang bagus sinyalnya agar bisa memperoleh pelajaran dengan baik dan cermat. Yang ketiga, penerapan hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat. Karena apa? Karena olahraga mengajarkan anak-anaknya dalam gerakan aktivitas seperti berlari, melompat, bermain. Jadi dalam penjas ini kita sangat menerapkan hidup sehat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam seminar kali ini. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.